Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Musim dingin hari ini sangat dingin, kondisi keuangan kediaman keluarga Qin cukup baik. Penduduk biasa mungkin akan menggigil karena hawa dingin, sedangkan kediaman keluarga Qin bisa menggunakan api arang untuk menghangatkan tubuh. Tentu saja, pekarangan rumah Aron Xiao tidak mempunyai tungku pemanas, tapi Acer akan membawakan semua barang-barang yang diperlukan olehnya dari kediaman keluarga Xiao. Aron Xiao juga tidak kekurangan apapun. Hanya saja setelah Hira Qin hamil, dia pun selalu berada di dalam pavilionnya karena sudah terlalu jengkel dengan Aron Xiao, dia juga tidak mengizinkan Aron Xiao untuk masuk ke dalam. Aron Xiao yang santai selain mengawasi keamanan luar kediaman keluarga Qin setiap hari, dia juga bekerja dan sekaligus mencari tahu situasi Negam Wei. Kediaman pengawal begitu membosankan dan tidak ada hal yang bisa dikerjakan, sepertinya pekerjaan ini memang tidak ada masa depan dan benar-benar bukan sekedar kata-kata saja. Hal terpenting yang dilakukan oleh Aron Xiao setiap hari menjadi pengawal adalah mendengar gosip dari para pengurus istana. Tapi, tidak peduli seberapa lama dia mendengarkannya, situasi di istana tetap tenang. Kematian dua pecinta benar-benar tidak memicu keributan sedikitpun. Pada hari saat pecinta puisi menyerang kediaman keluarga Qin, para anggota keluarga Qin dan Yindro dikurung di ruang kayu bakar. Sedangkan Ken Bai dan Aron, mereka dikurung di penjara air. Tapi, keberadaan Pedro tidak terlihat. Setelah pertarungannya dan Erik, Pedro Li seperti asap yang menghilang diterpa angin. Tuan Li, kenapa hari itu kamu tiba-tiba menghilang? Aron Xiao hanya bingung saja, Pedro Li sedang memegang pensilnya dengan ragu-ragu, tapi ketika Aron Xiao masih belum sadar, pensil yang ada di tangan Pedro Li pun langsung bergerak ke arahnya. Kamu masih bertanya kenapa? Pedro Li sangat marah, pecinta puisi telah merebut token militer, Pedro Li tidak mau ditangkap, jadi hanya bisa mencari kesempatan untuk melarikan diri dan masuk ke dalam istana untuk melapor kepada Yang Mulia. Alhasil, orang-orang di istana mengatakan kalau Kaisar sedang tidak berada di istana. Pedro Li pun langsung paham, Aron Xiao dan Kaisar sudah mendiskusikan hal ini sejak awal. Kenapa kamu begitu akrab dengan Yang Mulia? Pedro Li memegang keningnya, awalnya dia mengira Aron Xiao hanya orang yang ceroboh, tapi ternyata Aron Xiao sedang membantu Kaisar dalam berkonspirasi melawan Negam Wei. Siapa Negam Wei itu? Dia adalah binatang harimau yang sangat terhormat. Aron Xiao yang telah membunuh dua pecinta, apakah tidak takut dengan Negam Wei? Kediaman pengawal adalah tanah perjanjian yang merupakan satu-satunya lembaga perlindungan bagi para pengawal. Sedangkan kalau Aron Xiao melakukan sesuatu, Pedro Li juga tidak bisa berkata apapun. Bagaimanapun juga dia sudah mendapatkan persetujuan dari Yang Mulia secara diam-diam. Selain itu, masalah membunuh pecinta puisi belum selesai. Pedro Li menggelengkan kepalanya, kamu tahu, Kaisar Wei bukan orang lain, melainkan putra dari pecinta puisi. Jadi, menurutmu apakah kamu dan dia masih bisa berteman? Kebencian membunuh ayah bukanlah hal yang bisa didamaikan. Kaisar Wei adalah putra dari pecinta puisi. Aron Xiao terkejut, dia baru menyadari kalau Kaisar Wei tidak pernah bercerita mengenai situasi keluarganya, ternyata alasannya seperti ini. Setelah pecinta puisi mati, kubu Kaisar dan kubu Negam Wei secara tegas menekan alasan kematian mereka, tidak ada yang tahu Aron Xiao yang telah melakukan semua ini. Hanya Kaisar Wei yang tahu kalau Aron Xiao yang telah membunuh pecinta puisi. Aron Xiao memegang keningnya, kedua orang ini benar-benar mempunyai ciri khas tersendiri, tapi ternyata adalah ayah dan anak. Sayang sekali, benar-benar sayang sekali. Kaisar Wei adalah orang yang jujur dan lurus, dia tidak mempunyai niat licik, dia hanya seorang putra bangsawan yang polos, tapi sekarang telah menjadi musuh, benar-benar. Tuan Xiao, Anda lebih baik lepaskan aku saja, iya. Kepala Pedro Li hendak meledak karena merasa sangat jengkel, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Bagaimana mungkin Pedro Li mempermainkan nyawa ribuan pengawal? Dia tidak pernah membuat musuh di istana, dia selalu berhati-hati, semua itu dilakukan untuk melindungi kediaman pengawal. Sekarang, Aron Xiao yang sebagai anak buahnya, tidak hanya menjadi penengah, tapi juga sebagai pembuat onar. Tidak, lebih tepatnya seorang dramatis. Kediaman pengawal sedang goyah, tidak bisa diserang. Seorang dewa perang hebat, tapi malah dibuat jengkel oleh anak buah seperti Aron Xiao, lalu Aron Xiao pun merasa tidak enak hati. Tuan Li, jangan gugup seperti ini. Negam Wei dan lainnya tidak merasa ada masalah denganku. Kaisar Wei adalah orang yang jujur, dia seharusnya tahu bahwa merebut token militer akan dihukum mati, dia tidak akan menyebarkannya. Tunggu setelah restoran dan rumah judiku dibuka, kamu bisa pergi ke sana untuk bersantai, kamu bisa makan dan bersenang-senang, bahkan masih bisa mendengar nona-nona bernyanyi. Aku tidak akan meminta bayaran darimu. Apa katamu? Mata Pedro Li membelalak, dia tidak peduli dengan apapun yang dilakukan oleh Aron Xiao, tapi dia bahkan mendirikan rumah judi dan restoran.
Seorang pejabat istana, tapi kamu malah berbisnis. Aaron Xiao sudah mengira dia akan terkejut, tidak perlu membahas masalah ini, masih ada masalah lain yang lebih penting. Sebelumnya aku pingsan terlalu lama, jadi aku masih mempunyai titah pustaka Qin Yuan yang belum diumumkan. Sekarang, akhir tahun sudah mulai tiba, pustaka Qin Yuan juga mulai membuka pendaftaran murid menjelang musim semi, jadi sudah waktunya untuk mengumumkan titah. Apa? Pedro Li benar-benar terkejut ketika selesai mendengarnya, lupakan saja masalah Aaron Xiao yang ingin berbisnis, tapi masalah besar apa lagi yang ingin diumumkan oleh pustaka Qin Yuan. Yang mulia mempunyai perintah, buka pustaka Qin Yuan agar orang-orang bisa masuk ke dalam untuk belajar, dekret itu kosong, instruktur Hufon sampai saat ini tidak berani menulisnya. Namun, setelah Hufon Wen dimakamkan, Aaron Xiao pun menulis dengan sendirinya, lagi pula maksud dari Kaisar sangat jelas, stempel juga sudah diberikan, jadi bisa mengisi apapun yang kamu inginkan, sama seperti cek di zaman modern. Hufon Wen adalah orang kuno, meskipun Kaisar hanyalah muridnya, tapi dia tetap Kaisar dari dinasti Naemu. Karena itu, Hufon Wen pun tidak berani melakukan kesalahan dan tidak berani menulis apapun. Berbeda dengan Aaron Xiao, dia langsung menulisnya dengan tanpa segan, begitu dekret ini dibacakan, maka lubang pendidikan pada dinasti Naemu pun terbuka. Pedro Li pusing mendengarnya. Sungguh masalah besar. Masalah yang benar-benar besar. Aaron Xiao bahkan menulisnya sendiri. Ini adalah janji yang sudah Yang Mulia janjikan padaku sejak lama. Aku menyelamatkan pecinta pedang di jurang gelap, dan setelah aku berhasil mendapatkan peringkat pertama ujian istana, dia pun memberikan 2 permohonan padaku. Aaron Xiao tersenyum dan berkata, kelak, pengawal juga bisa belajar, apa kamu tidak senang? Senang. Namun, tidak berani untuk senang. Jika dekret ini dibacakan, para penguasa pasti akan merasa jengkel. Mereka pasti akan menghadang dengan gila. Meskipun dikatakan ini adalah dekret dari Kaisar, tapi, tetap saja suatu hari para orang-orang itu akan menyelidiki dan mengetahui kalau semua itu permintaan Aaron Xiao. Mereka pasti akan membunuh Aaron Xiao. Dia telah merusak hak pendidikan dan karir para penguasa. Kebetulan sekali, Tuan Li juga pengawalnya instruktur Hufon, jadi tidak ada bedanya kalau kamu yang membacakan dekret ini. Aku harus membelikan hadiah kecil untuk anakku, jadi aku pergi dulu ya. Aaron Xiao menyerahkan sesuatu yang menggemparkan para penguasa kepada Pedro Li, lalu dia pun pergi. Pergi begitu saja. Pedro Li hampir pingsan melihat tingkahnya. Tuan, oh Tuan. Kenapa kamu menerima murid seperti itu? Kediaman pengawal tidak akan damai lagi. Pedro Li menggelengkan kepalanya, gulungan dekret itu begitu berat bagaikan gunung yang megah, saking beratnya hingga membuat tangan Pedro Li gemetaran untuk pertama kalinya. Pedro Li memandang gulungan dekret tersebut, apa yang dikatakan Tuan benar, apa yang akan terjadi pasti akan terjadi, tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihentikan. Dinasti Naemu yang hari ini benar-benar luar biasa dari berbagai aspek. Kota Amura saja sudah dibuat gempar, kematian Sorgan Song dan 2 pecinta telah membuat para penguasa panik dan tidak bisa kembali ke masa lalu. Bahkan orang-orang yang terlibat pada pertarungan pun tahu kalau masalah ini sangat tidak wajar. Kemampuan pecinta puisi dan pecinta militer seperti apa? Bagaimana mungkin bisa mati hanya karena pertarungan puisi? Sorgan Song adalah seorang ketua pengadilan, semua anak laki-laki di kediaman Song menutup mulut dengan rapat-rapat, apa itu masuk akal? Oman Qin dan Hufon Wen mati mendadak, ini lebih keterlaluan lagi. Oman Qin adalah pahlawan pendiri negara. Sedangkan Hufon Wen adalah guru yang juga anak dari seorang sastrawan. Orang-orang ini mati begitu saja, mereka adalah kerabat kaisar dan orang yang berkuasa. Orang seperti ini saja bisa mati, jadi siapa yang tidak bisa mati? Beberapa hari ini, para penguasa tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tidak ada satupun yang berani untuk tidur. Mereka tidak mengerti, dulunya baik-baik saja, tapi kenapa badai darah bisa tiba-tiba datang menerjang. Mereka bahkan merasa kematian orang-orang ini sedikit jauh, bahkan ada orang yang juga mendapatkan informasi bahwa Ganis Su juga mati setelah dibebaskan dari penjara. Gila. Ganis Su adalah putra bangsawan dari keluarga Su. Dia begitu muda, mempunyai hak dan kekuasaan, dulu bahkan susah untuk menjangkaunya, tapi sekarang mati begitu saja. Sekelompok orang yang terbiasa menjalani kehidupan dengan nyaman ini sama sekali tidak menyangka kalau semua ini bisa berhubungan dengan Aaron Xiao. Begitu pula dengan orang-orang dari Negam Wei, mereka juga tidak menyangka. Semua orang yang melihat Aaron Xiao menulis puisi dewa secara langsung telah mati. Kediaman keluarga Qin juga ikut bungkam dengan masalah ini. Ditambah lagi dengan pasukan Perdana Menteri yang menyebalkan itu, mereka berpikir bahwa orang yang membantu kediaman keluarga Qin adalah Yindro Yi. Aaron Xiao benar-benar tidak masuk dalam ruang lingkup tersebut. Sebaliknya Yindro Yi telah menjadi penghalang bagi mereka. Yindro Yi tentu saja tidak takut, sekalipun orang-orang itu ingin mencelakai Yindro Yi.
kekuatan yang dimiliki oleh Paviliun Kunwu sudah cukup untuk menghadapi mereka. Karena itu, Aaron Xiao pun sangat bahagia. Setelah dua pencinta mati, kubu Negam Wei pun menjadi lebih tenang, kediaman keluarga Qin juga baik-baik saja. Aaron Xiao semakin tenggelam dalam kebahagiaan mempunyai seorang putra. Anaknya masih belum lahir, tapi Aaron Xiao sudah mengakui jika anaknya adalah seorang putra, dia pun membawa pulang mainan anak laki-laki ke rumah setiap hari. Pertumpahan berdarah di istana sama sekali tidak ada hubungannya dengan Aaron. Hanya Keksar Wei sendiri yang mengetahui semua tentang Aaron Xiao. Namun, Aaron Xiao sama sekali tidak peduli. Aaron Xiao telah membuat gempar banyak hal, tapi dia malah melepaskan diri dari semuanya dengan tenang. Hal ini benar-benar mengejutkan Keksar Wei. Seberapa kuat Aaron Xiao yang sebenarnya sehingga bisa mempunyai sikap abai seperti ini? Apakah sudah menyiapkan hadiah untuk Nona Besar Qin? Keksar Wei mengenakan pakaian duka seraya menggoyangkan kipasnya, tatapannya begitu suram. Seorang rakyat jelata saja berani-beraninya membunuh ayah dari seorang bangsawan. Mata Keksar Wei begitu dingin, dulu dia sudah memandang tinggi Aaron Xiao, karena itu dia berteman dengannya. Sekarang, Aaron Xiao tidak pantas. Raja, bukankah Anda dan Aaron Xiao mempunyai hubungan baik? Kalian bahkan minum arak bersama sebelum ujian istana. Pecinta puisi telah mati, Keksar Wei pun mewarisi posisinya, dia tidak lagi disebut sebagai Tuan Muda, melainkan Raja Penguasa dari negara Bailu. Dinasti Naemu mempunyai 7 negara bagian, semua tempat itu mempunyai raja yang menguasainya. Jarak negara Bailu paling dekat dengan kota Amura, itu merupakan wilayah pecinta puisi. Negara Bailu mempunyai tanah yang subur, pegunungan yang indah, sumber daya alam yang kaya dan juga sumber daya manusia yang kuat. Sebagai raja dari negara Bailu, pecinta puisi pun sangat terhormat dan mulia, tidak disangka dia mati pada pertarungan puisi di tangan yang tak dikenal. Keksar Wei pun tidak menerimanya. Sebelumnya, dia memang menghormati Aaron Xiao, tapi dia benar-benar tidak menyangka kalau setelah Aaron Xiao mendapatkan peringkat pertama ujian istana, dia bahkan memilih untuk pergi ke kediaman pengawal, buat apa dia merekrut manusia sampah seperti itu. Hal yang terpenting adalah Aaron Xiao bahkan ditampar oleh Nyonya Susi pada pemakaman Oman Qin di depan semua orang dan Aaron Xiao sama sekali tidak melawan. Dia tidak mempunyai masa depan di istana dan bahkan ditindas oleh seorang wanita, pria macam apa dia. Jangan bilang hubungannya begitu baik dengan Aaron Xiao sebelumnya, tapi hal ini sudah mempermalukan status Keksar Wei. Terlebih lagi sekarang dia telah membunuh ayahnya, kebencian ini tidak akan bisa dihilangkan. Keksar Wei sangat membenci Aaron Xiao yang sudah membunuh ayahnya, tapi dia tidak menyangka kalau kubu ayahnya telah membunuh Oman Qin dan Hu Fonwen, juga saudara yang sangat dipedulikan oleh Aaron Xiao, Zero Yi. Bagi orang yang berkuasa, nyawa orang lain tidak berharga dan hanya sebuah bidak catur saja. Oleh karena itu, ketika bidak catur Aaron Xiao sudah tidak berguna lagi, maka Keksar Wei pun akan segera membuangnya, bahkan berniat untuk membunuhnya. Sedangkan Aaron Xiao yang berlapang dada bahkan berpikir kalau Keksar Wei adalah orang yang mempunyai akal sehat. Bagaimanapun juga selama ini hal yang dia ketahui dari Keksar Wei adalah dia orang yang mempunyai wawasan luas, dia bahkan mencemaskan keselamatan Aaron Xiao. Bahkan ketika Pedro Li memperingatkan Aaron Xiao bahwa kemungkinan besar Keksar Wei mempunyai kebencian, dia tetap tidak memperdulikannya. Tidak hanya tidak peduli, dia bahkan masih tenggelam dalam kebahagiaan setelah mengetahui dia akan mempunyai anak. Rumah judi telah dijalankan, bisnisnya cukup bagus. Tapi, bagi orang lain, rumah judi itu merupakan milik Yindro Yi. Lagi pula, ketika ujian negara, Aaron Xiao telah membuat banyak orang kalah, Aser benar-benar tidak berani mengatakan kalau pemiliknya adalah Aaron Xiao. Kalau tidak, tempat itu pasti akan menjadi sepi. Restoran juga diserahkan kepada Nyonya Xiao untuk mengurusnya, lagi pula orang tua itu juga menganggur, jadi Aaron Xiao pun memberikan sedikit pekerjaan untuk dikerjakan. Kalau tidak, ibunya akan terus memikirkan dirinya, hal itu akan membuatnya semakin cemas dan khawatir. Restoran itu terletak di seberang jalan kediaman keluarga Xiao, renovasi telah selesai untuk sementara waktu ini, restoran itu akan segera dibuka setelah semua bahan dan kebutuhan telah tiba. Rumah judi mendatangkan banyak perak yang berkilau setiap harinya, meskipun Aaron Xiao pernah berkata bahwa semua penghasilan rumah judi itu adalah milik Ken Bai dan Aser, tapi dua saudaranya ini sangat cerdas, Ken Bai sama sekali tidak ikut campur dalam urusan rumah judi. Dia menyerahkan kepada Aser yang menjalankan dengan penuh kerja keras, setiap pengeluaran dan penghasilan juga dicatat dalam buku dan diperlihatkan kepada Aaron Xiao. Setiap harinya, rumah judi menghasilkan sekitar 20.000 tael. Mantap! Aaron Xiao pun merasa sangat bahagia. Dalam satu bulan, dia bisa menghasilkan 300.000. Uang yang dihasilkan oleh rumah judi pun digunakan pada biaya renovasi, bahan-bahan dan peralatan di restoran. Rumah judi menghasilkan uang dengan sangat lancar dan restoran juga menghabiskan uang dengan sangat lancar.
Tapi, penghasilan rumah judi begitu kuat dan semuanya pun berjalan dengan lancar. Sisi Negam Wei tetap tenang, sepertinya kematian dua pencinta telah memberikan pukulan yang sangat besar kepada mereka, mereka bahkan tidak melakukan pergerakan sama sekali. Keamanan Yindro Yi untuk sementara waktu ini tidak ada masalah, jadi dia pun datang ke restoran Aron Xiao untuk meneliti bagaimana cara membangun dan mendekorasi. Dia sangat mendambakan makanan lezat yang dijelaskan oleh Aron Xiao. Melihat dia yang begitu antusias, Aron Xiao pun memutuskan bahwa dia akan memasakkan masakan pertama di restoran untuknya. Mendengar hal ini, Yindro Yi pun bertepuk tangan dengan gembira, "Terima kasih, Paman Buyut." Ketika keduanya sedang membayangkan kesenangan di masa depan, tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar, seperti suara pecahan mangkuk. Apa yang terjadi? Tuan, orang keluarga Qin sedang memecahkan mangkuk dan piring. Kenapa? Aron Xiao mengerutkan keningnya, terserah jika mereka ingin memecahkan perabot, tapi haruskah mereka melakukan di dekat halamannya? Ken Bai pun berkata dengan sedikit marah, mereka mengatakan kalau ini adalah perintah dari Nyonya Qin, dia mengatakan kalau mangkuk dan piring ini bekas tuan, jadi tidak bisa disimpan di kediaman keluarga Qin. Mendengar hal ini, Yindro Yi juga sangat marah, bagaimanapun juga Paman Buyut adalah menantu kediaman keluarga Qin, kenapa bisa memperlakukan dia seperti ini? Bukankah ini mengatakan kalau Paman Buyut sangat jorok bagaikan pengemis dan barang-barang bekasnya juga ikut jorok? Paman Buyut sudah menjadi pejabat istana sekarang, dia bahkan mendapatkan peringkat pertama ujian istana, bagaimana mereka bisa mempermalukannya dengan seperti ini? Benar. Ken Bai juga marah, mulut-mulut para pelayan itu memang kotor, mereka mengatakan kami hanya tahu makan dan tidak mau pergi dari kediaman keluarga Qin. Hingga saat ini, air yang digunakan oleh tuannya bahkan dikirim dari keluarga Xiao, bagaimana bisa mengatakan tuannya hanya tahu makan saja? Tidak hanya itu, mulai hari ini kediaman keluarga Qin juga melarang kami untuk mengantarkan makanan dan air, mereka mengatakan kami hanyalah anjing di kediaman keluarga Qin. Anjing baru bisa makan ketika majikannya memberi makan. Raut wajah Yindro Yi langsung berubah ketika mendengarnya, kemampuan kediaman keluarga Qin dalam menghina orang lain memang sangat unggul. Aron Xiao pun menggebrak meja dan berkata, tidak masuk akal. Keterlaluan. Pria sejati boleh dibunuh, tapi tidak boleh dihina. Aron Xiao mengibaskan lengan bajunya dan berjalan keluar halaman, dia pun memerintahkan Ken Bai untuk tidak mengikutinya, dia ingin mencari Tuan Qin untuk meminta sesuatu yang seharusnya dibutuhkan olehnya. Teori antara menantu dan ayah mertua. Yindro Yi dan Ken Bai saling memandang, meskipun Aron Xiao telah menunjukkan kemampuannya pada pertarungan puisi, tapi orang-orang keluarga Qin sama sekali tidak peduli. Kalau seperti ini, sepertinya Paman Buyut juga tidak bisa mendapatkan apapun. Ken Bai, siapkan plester untuk membalut luka, Paman Buyutku pasti akan diseret pulang. Separah itu, Ken Bai hendak pergi dengan membawa pedang kejutan jiwa. Ini adalah masalah keluarga, kamu tidak bisa membantu apapun. Yindro Yi menghalanginya, Paman Buyut merupakan orang dari Lamusa, dia begitu sombong dan tidak mempunyai pengetahuan dalam menjadi menantu yang tinggal di kediaman istri. Jadi, dipukul sudah termasuk hal yang ringan. Kediaman keluarga Qin dipenuhi dengan suara pecahan mangkuk dan piring, semua itu dilakukan agar Paman Buyutnya bisa menunduk dan taat peraturan. Sebagai junior, hal yang bisa mereka lakukan adalah menyiapkan plester dan tidak bisa melakukan apapun lagi. Sekalipun Yang Mulia, juga tidak bisa menghentikan urusan rumah tangga seperti ini, hubungan antara Paman Buyut dan kediaman keluarga Qin tidak bisa diselesaikan dengan pembunuhan begitu saja. Ken Bai pun mengangguk seolah-olah telah mengerti, lalu terlihat sangat khawatir. Di sisi lain, Aron Xiao melirik ke kanan dan ke kiri di kediaman keluarga Qin yang begitu luas ini, dia melewati sebuah aula samping. Pada saat ini, seharusnya Tuan Qin sedang berada di aula utama untuk menemui tamu. Hira Qin juga ada di sana. Aron Xiao yang tiba-tiba masuk pun mengejutkan mereka, raut wajah Hira Qin juga canggung ketika melihatnya, suami, kenapa kamu bisa ada di sini? Ini adalah pertama kalinya Hira Qin memanggilnya suami. Mungkin juga karena menjaga citra di depan para wanita bangsawan lainnya, dia sedikit gugup dan takut Aron Xiao akan membantahnya saat ini. Suami. Aron Xiao sedikit jijik dengan panggilan tersebut, lagi pula dia tidak mempunyai perasaan mendalam dengan Hira Qin, tapi demi anak yang ada di dalam perutnya, maka Aron Xiao pun membiarkannya memanggilnya seperti itu. Tidak ada apa-apa, hanya lewat saja. Maaf sudah mengganggu kalian, kalian bisa melanjutkan. Aron Xiao memberikan hormat, hal ini cukup menjaga citra Hira Qin. Hira Qin pun menghelakan napas lega. Baru saja Aron Xiao hendak berbalik badan berjalan ke aula utama, tiba-tiba seorang wanita bangsawan berkata, Tuan Xiao, Nona Qin mengatakan Anda begitu berbakat, dan sangat baik padanya. Dia juga berkata kalau kamu telah membelikan perhiasan untuknya, semuanya berkualitas unggul.
Kami semua adalah orang yang tidak pernah melihat dunia luar, jadi kami juga ingin melihat seperti apa perhiasan kualitas unggul tersebut. Tapi, siapa sangka Nona Besar Qin malah merasa malu, kebetulan kamu datang, jadi bagaimana kalau kamu mengeluarkannya dan memperlihatkan pada kami? Seorang menantu dalam dan juga pengawal di kediaman pengawal, mana mungkin mempunyai uang untuk membelikan perhiasan. Hirakin yang mendengar perkataan ini pun merasa para wanita bangsawan sengaja untuk mempermalukannya, sekalipun mereka tidak percaya, tapi mereka tetap sengaja untuk mengungkitnya. Hal ini juga membuat Aron Xiao malu. Setelah Oman Qin meninggal, dan token militer telah diambil kembali oleh Yang Mulia, kedudukan keluarga Qin pun tidak lagi sama seperti dulu, jadi mereka pun tidak segan dalam berbicara. Hirakin begitu malu, dia tahu Aron Xiao tidak mungkin mampu membeli perhiasan, apalagi yang berkualitas unggul. Jadi, dia pun berusaha untuk mencairkan suasana. Nyonya tahu pintar sekali dalam berbicara, mana mungkin perhiasanku bisa lebih mahal darimu. Nona Qin terlalu rendah hati, cepat keluarkan dan perlihatkan pada kami. Nyonya tahu tersenyum kepada Aron Xiao, hanya seorang pria miskin, walaupun peringkat pertama ujian istana, tapi kalau membeli perhiasan saja tidak mampu, lalu kemampuan apa yang dimiliki olehnya? Setelah Aron Xiao mendapatkan peringkat pertama ujian istana, banyak orang yang mulai menyukai Aron Xiao. Tapi, siapa sangka dia malah masuk ke kediaman pengawal. Oman Qin juga sudah mati, jadi Aron Xiao pun kehilangan dukungan dan tidak mempunyai masa depan lagi. Hingga saat ini, dia benar-benar tidak mempunyai takdir yang baik di depan para wanita bangsawan ini. Sekarang dia juga diam saja, mungkin dia tidak bisa mengeluarkan perhiasannya, jadi kemungkinan akan bersikap bodoh untuk melewati hal ini. Kalian jangan menyulitkan Tuan Xiao lagi, dia hanya mempunyai gaji kecil, jadi bagaimana mungkin mampu membeli perhiasan berkualitas tinggi. Seorang wanita muda membantu Aron Xiao keluar dari kesulitan, tapi dia juga ikut menghina Aron Xiao dalam perkataannya. Jepit rambut Nona Qin saja seharga 50 tael ke atas, itu adalah gajinya dalam setahun. Oh, benar juga. Haha, aku lupa. Nyonya tahu adalah wanita yang berusia sekitar 30 tahunan, dia terlihat sangat menawan ketika tertawa, hanya saja tatapannya sangat tidak ramah. Tuan Xiao baru bekerja tidak lama, jadi bagaimana mungkin bisa membelikan perhiasan untuk Nona Qin? Benar, Nona Qin hanya ingin menjaga citra Tuan Xiao saja, benar-benar seorang istri dan ibu yang baik. Para wanita bangsawan itu pun mulai tertawa, raut wajah Hirakin terlihat sangat buruk, sesekali memerah dan memucat, suami mereka semua adalah seorang pejabat tinggi di istana, jadi gajinya juga otomatis lebih tinggi dari Aron Xiao, identitasnya juga jauh lebih tinggi dari Aron Xiao. Jadi, mereka juga tidak perlu mengkhawatirkan apapun, mereka mempunyai banyak uang dan bisa membeli perhiasan apapun. Jika pada saat hari-hari biasa, Hirakin pasti akan memberikan lirikan sinis kepada Aron Xiao, tapi siapa sangka matanya hanya berkaca-kaca dan berusaha untuk tersenyum. Maaf sudah bersikap konyol, sebenarnya suamiku adalah pria kaku, dia tidak mengerti apa itu perhiasan, dia juga tidak pernah membelikannya padaku, jadi tentu saja dia tidak bisa mengeluarkannya. Karena itu, kalian jangan menyulitkannya lagi. Selesai berkata, dia mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Para wanita bangsawan itu mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya mereka berhasil menghujat Hirakin. Namun, Aron Xiao terlihat mengangkat satu alisnya, apakah hati nurani Hirakin sudah terbuka? Dia bahkan melindunginya. Nyonya Tao pun tersenyum dengan puas, akhirnya dia berhasil menghujat Hirakin. Aduh, besok-besok kalau memang tidak ada, langsung katakan saja, tidak perlu menipu kami semua. Kelak, aku bisa memberikan perhiasan yang Nona Qin inginkan, suamiku biasanya sering membawakan perhiasan wilayah barat dari toko Gotendo untukku, kelak kita bisa berbagi bersama. Selesai berkata, dia pun melirik Aron Xiao sekilas, toko Gotendo. Apa kamu mampu membeli? Apa kamu mengerti tentang perhiasan? Wanita bangsawan itu menghelakan napas, toko Gotendo merupakan toko perhiasan terbaik di kota Amura, barang mereka sangat bagus dan terlalu mahal, mereka juga hanya berani pergi ke tempat itu sebanyak 3 kali dalam setahun. Terkadang, Nyonya tahu mungkin akan menghabiskan biaya selama setahun mereka. Mendengar hal ini, Hirakin pun hanya tertawa kering dan berkata, wah, romantis sekali. Pepatah mengatakan, jangan melihat wajah biksu melainkan wajah Buddha, jika ingin memukul anjing, maka kita harus melihat siapa majikannya. Sekelompok wanita bangsawan ini begitu mempermalukan Hirakin, mungkin itu semua karena Oman Qin telah meninggal dunia. Oman Qin telah tiada, tapi masih ada Aron Xiao saat ini, karena Hirakin adalah istrinya, jadi jika mempermalukan Hirakin, maka itu sama saja mempermalukan dirinya. Mereka yang sedang mempermalukan Aron Xiao sama saja seperti suami mereka juga ikut mempermalukan Aron Xiao di kediaman keluarga Qin. Aron Xiao memang tidak senang dengan kediaman keluarga Qin. Namun,
Pada saat-saat genting seperti ini, Aaron Xiao tetap bersuara untuk menghadapinya. Dia adalah seorang menantu di kediaman keluarga Qin, bagaimana mungkin bisa ditindas oleh wanita. Aaron Xiao pun mendengus dingin, dia adalah seorang pengurus di museum negara, jadi bagaimana mungkin pengetahuannya mengenai perhiasan kalah dengan para wanita ini. Istriku, buat apa begitu rendah hati? Aaron Xiao menepuk lembut pundak Hira Qin, karena mereka ingin melihatnya, maka kita hanya perlu mengeluarkannya untuk mereka. Kenapa kamu begitu pelit? Apakah karena pemberianku terlalu mahal sehingga membuatmu tidak rela? Selesai berkata, Aaron Xiao pun mencubit hidung Hira Qin dengan lembut, memperlihatkan perilaku yang begitu romantis. Semua orang yang melihatnya pun merinding. Hira Qin merasa sangat malu, mereka semua pernah melihat perhiasan yang dia miliki, jadi perhiasan baru apa yang harus dikeluarkan untuk diperlihatkan kepada mereka. Selain itu, kakeknya juga telah meninggal, mereka telah menghabiskan banyak uang pada pemakaman tersebut, jadi mereka tidak mungkin menghabiskan uang banyak lagi. Dia sudah memberikan jalan keluar untuk Aaron Xiao, tapi kenapa Aaron Xiao tidak memanfaatkannya? Mendengar perkataan ini, Nyonya Tao pun mengerutkan bibir merahnya dengan hina. Apa benar ada? Kalau ujung-ujungnya tidak bisa dikeluarkan, Nona Qin akan merasa malu. Suami, Hira Qin mengerutkan keningnya, lalu berbisik di telinga Aaron Xiao, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak mempunyai apapun. Jadi, jangan berlagak di depan mereka. Jika hanya ingin mengeluarkan perhiasan palsu untuk mempermainkan mereka, maka kediaman keluarga Qin akan menjadi lelucon di lingkaran para bangsawan. Hira Qin tidak sanggup untuk menanggung rasa malu, aku tidak memohon padamu untuk menjaga citraku, tapi bisakah kamu tidak boleh menjebakku seperti ini? Hira Qin merasa panik dan marah, dia pun menekan suaranya menjadi sangat rendah. Mendengar hal ini, Aaron Xiao pun tersenyum dan berkata dengan lantang, baik, karena Nyonya sudah menyetujuinya, maka aku akan mengeluarkannya. Kamu. Bagaimana mungkin Aaron Xiao tidak mengerti maksudnya? Pengawal. Bawakan kotaku. Kebetulan sekali, restorannya akan segera dibuka, jadi Aaron Xiao membelikan sejumlah perhiasan untuk para pelayannya. Semua perhiasan itu berasal dari toko Gotendo yang terkenal di kota Amura. Giok di zaman kuno jauh lebih berharga dibandingkan emas dan perak. Karena itu, Aaron Xiao pun memberikan perhiasan giok kepada para pelayannya. Sisir giok dengan motif pola bunga di punggungnya. Jepitan rambut terbuat dari giok putih berongga bunga dan bergambar burung. Tusuk konde dengan pola phoenix dan begonia. Jepitan berbentuk bunga safir dan burung. Anting-anting dengan motif katak emas. Semua ini adalah jepit rambut dan anting-anting yang disiapkan untuk para pelayan yang ada di restoran. Tidak hanya motifnya yang terbaru, tapi kualitas batu gioknya juga sangat tinggi. Aaron Xiao mempunyai sepasang mata yang tajam, jadi dia benar-benar tidak ada kekurangan dalam memilih perhiasan tersebut. Setiap kali toko Gotendo mempunyai produk baru, maka Aaron Xiao pun akan datang dan memilihnya sendiri. Singkatnya, dia adalah langganan toko Gotendo. Ketika manajer melihatnya, manajer itu merasa takut dan senang. Senang karena Aaron Xiao akan langsung membeli ketika melihat sesuatu yang disukainya. Takut karena mata Aaron Xiao sangat beracun, penglihatannya bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dari sebagian besar pejabat tinggi. Dia akan melewati semua barang yang kualitasnya di bawah standar, jadi setiap kali Aaron Xiao datang, toko Gotendo benar-benar tidak berani mengeluarkan barang cacatnya. Karena itu, barang-barang cacat itu dijual kepada orang berkuasa lainnya. Oleh karena itu, ketika orang berkuasa pergi ke toko Gotendo untuk membeli barang, mereka selalu membeli barang sisa dari Aaron Xiao. Perhiasan ini mempunyai tingkat kilap yang sangat tinggi, kilauannya pun sangat murni dan mempunyai kualitas yang terbaik. Ketika Aaron Xiao meminta orang untuk memajangnya satu persatu, para wanita bangsawan itu pun terkejut, semua itu adalah perhiasan terbaik dari toko Gotendo. Sebuah jepit rambut saja seharga 200 tael. Belum lagi kualitas batu giok yang sangat bagus, mungkin akan membuat harganya menjadi semakin mahal. Mereka pernah melihat semua perhiasan ini di toko Gotendo, tapi kualitas yang dilihat lebih buruk dibandingkan milik Aaron Xiao. Mata Hira Qin pun seketika berbinar, ada kegembiraan yang terpancarkan dari matanya, kepercayaan dirinya juga ikut meningkat, dia pun langsung berkata dengan bangga, karena suamiku sudah mengeluarkannya, maka kalian bisa melihatnya. Nyonya Tao menutup mulut dan hidungnya seraya tersenyum, apakah barang-barang ini terlalu mahal hingga sayang untuk dikeluarkan? Aku juga memilikinya di rumah, jadi bukan hal yang besar. Raut wajah Hira Qin pun membeku mendengarnya, dia tidak tahu dari mana Aaron Xiao mendapatkan semua perhiasan ini, tapi semua perhiasan ini terbilang cukup mahal dan Nyonya Tao masih tetap berkelit, hal apa lagi yang bisa dikeluarkan oleh Aaron Xiao. Nyonya Tao benar, semua perhiasan ini aku belikan untuk pelayanku. Bagaimana mungkin istriku mengenakan perhiasan seperti ini? Itu hanya akan menjatuhkan kelas istriku. Aaron Xiao tersenyum,
Perkataannya benar-benar mengejutkan semua wanita bangsawan tersebut, mata Nyonya Tao bahkan membelalak. Perhiasan giok merupakan sesuatu yang hanya mampu dibeli oleh orang-orang berkuasa. Rakyat biasa pun hanya bisa melihat, meskipun begitu menginginkannya, tapi mereka hanya bisa melangkah pergi seraya menggelengkan kepala. Perhiasan yang dibeli oleh Aron Xiao tidak hanya berkualitas tinggi, tapi modelnya juga sangat terbaru, bahkan para wanita bangsawan yang ada di sana juga belum memilikinya. Awalnya mereka sudah iri dengan hal tersebut, tapi bisa-bisanya Aron Xiao mengatakan ingin memberikan kepada para pelayannya. Wah, Tuan Xiao, kenapa dulu kami tidak pernah tahu kalau kediaman keluarga Qin begitu royal, bahkan barang-barang yang diberikan kepada pelayan begitu bagus. Kita bisa makan sembarangan, tapi tidak boleh berkata sembarangan. Nyonya Tao mencibir, buat apa berpura-pura? Buat apa bertindak begitu mendominasi hanya untuk pamer? Siapa yang tidak tahu kalau dulunya keluarga Aron Xiao bahkan tidak mampu untuk membeli beras, hanya seorang yang mengandalkan kediaman keluarga Qin untuk makan, bagaimana bisa membelikan perhiasan giok untuk pelayan? Siapa yang bisa percaya? Benar, siapa yang percaya? Jangan-jangan semua perhiasan ini pinjaman. Haha, aduh, buat apa seperti ini? Kami ini teman baiknya Nona Qin, tapi kalau kamu meminjam perhiasan orang lain hanya untuk pamer di depan kami, maka aku bisa menyimpulkan bahwa Tuan Xiao benar-benar sangat baik terhadap Nona Qin. Raut wajah Hira Qin mulai malu, dia menarik lengan Aron Xiao dan berbisik, apa benar kamu meminjamnya? Satu persatu wanita bangsawan yang ada di sana pun memberikan lirikan sinis, menantu dalam saja, bisa-bisanya melakukan hal yang memalukan seperti ini. Meminjam perhiasan untuk mempertahankan citra istrinya, kalau sampai hal ini tersebar keluar, mungkin rakyat biasa pun tidak sanggup melakukan hal memalukan seperti ini. Nota pembelian perhiasan ada di bagian bawah kotak dan nota tersebut tertimpa oleh perhiasan yang berat. Aron Xiao juga tidak menjelaskan, melainkan terus meminta pelayan untuk mengeluarkan satu persatu. Tuan Xiao, tidak perlu dikeluarkan lagi, apa kamu tidak malu memperlihatkannya kepada kami barang-barang hasil pinjaman ini? Nyonya Tao tertawa, raut wajah Hira Qin pun langsung memerah. Aron Xiao begitu miskin, jadi asal-usul perhiasan ini pasti tidak benar, kalau diteruskan, bagaimana cara untuk membereskannya? Para wanita bangsawan yang ada di sana semuanya memiliki sikap sombong yang kuat, suami mereka semua adalah pejabat tinggi di istana, satu persatu adalah atasannya Aron Xiao. Mulut mereka begitu bocor, kalau sampai menyebarkan masalah ini hingga keluar, maka Aron Xiao pasti akan ditertawakan di istana, tidak masalah kalau dia tidak bisa bertahan, tapi Malek Qin, Dalen Qin dan Kaan Qin mereka pasti akan terlibat juga. Terutama Dalen Qin dan Kaan Qin, mereka baru masuk ke istana, bagaimana mungkin keluarga Qin meninggalkan kesan perilaku miskin seperti ini? Aron Xiao, kamu sudah berniat, bereskan kembali perhiasan itu. Pada saat ini, nada bicara Hira Qin sudah terdengar tak bersahabat, dia bahkan tidak memanggilnya dengan sebutan suami lagi. Perhiasan yang dikeluarkan juga semakin bagus, tapi Hira Qin tidak bisa menikmatinya. Semakin bagus perhiasan itu, maka Nyonya Tao dan lainnya akan semakin mengejeknya. Barang pinjaman, tidak perlu dikeluarkan. Aron Xiao seolah tidak mendengarkan perkataannya, perhiasan itu pun tetap dikeluarkan satu persatu. Aron Xiao, apa kamu tidak mendengarkan perkataanku? Bereskan. Hira Qin berkata seraya menekan nadanya, tapi amarahnya sangat besar. Aron Xiao mungkin bisa menanggung malu, tapi keluarga Qin tidak bisa. Anaknya juga tidak bisa. Ini bukan pertama kalinya Aron Xiao melihat Hira Qin yang mudah terpengaruh pada situasi. Dia selalu meremehkan Aron Xiao dan Aron Xiao juga tidak peduli akan hal tersebut. Hari ini, Aron Xiao ingin menutup mulut para wanita bangsawan ini, agar bisa membuat mereka ingat seumur hidup. Agar para pria yang ada di belakang mereka juga mengingat hal ini untuk selamanya. Jangan berpikir Oman Qin sudah mati dan kediaman keluarga Qin sudah tidak berarti lagi. Selama Aron Xiao masih ada di dunia ini, maka, sekelompok orang ini harus takut terhadap kediaman keluarga Qin. Mereka harus belajar untuk menghormati Aron Xiao. Perhiasan yang baru dipajang keluar adalah hiasan kepala dengan bentuk kupu-kupu bertatakan mutiara dan permata. Mata semua wanita bangsawan itu pun berbinar ketika dikeluarkan. Bagian dalam hiasan kepala itu dibuat bundar dan ada hiasan dahan bunga dari benang emas di sisi pinggirnya, terlihat sangat nyata dan hidup. Dahan bunga itu juga terdapat kelopak bunga, benang sarinya terbuat dari mutiara, bentuk rangkaian bunga pun mengikuti bentuk awan kemakmuran. Selain itu, hal yang paling menarik perhatian adalah kupu-kupu yang terlihat hidup di atas puncak mahkota emas. Kupu-kupu itu tampak hendak terbang, mata kupu-kupu itu terbuat dari mutiara yang halus, seluruh bagian tubuh kupu-kupu itu ditenun menggunakan benang emas, bisa dikatakan benda ini sangat berharga dan mahal. Jika dilihat secara sekilas, itu seperti sekumpulan bunga di musim semi yang mekar, bunga-bunga itu tampak nyata seperti bunga emas, aroma yang dipancarkan pun aroma uang. Hiasan kepala ini seharga 10.000 tael,
Aron Xiao yang menyukai barang antik pun tidak mengatakan apapun, langsung beli. Benda ini juga bisa ditemukan di Museum Budaya pada zaman modern, itu digunakan oleh wanita Lamusa. Mata Aron Xiao sangat beracun, toko Gotendo hanya mempunyai satu jenis saja, dia pun langsung membelinya ketika melihatnya. 10.000 tael. Para wanita bangsawan hanya bisa menarik napas dalam, keluarga mereka juga termasuk keluarga kaya, tapi jarang dari suami mereka yang bersedia untuk menghabiskan 10.000 tael hanya untuk membeli hiasan kepala. Masih mengatakan barang pinjaman. Mana mungkin Aron Xiao mempunyai banyak uang untuk membeli barang mewah seperti ini. Raut wajah Hirakin sangat buruk, Aron Xiao bersikeras untuk mempermalukan keluarga Qin, apa sebenarnya tujuannya. Pada saat ini, Aron Xiao kembali mengeluarkan sebuah kalung emas, sikapnya tampak sangat percaya diri. Kalung ini sangat mewah, terbuat dari 28 butir mutiara emas dan setiap mutiara tersebut bertatakan permata rubi yang sangat mulia. Terdapat kancing di bagian atas kalung ini, di sana juga terdapat batu permata safir. Kalung ini merupakan kalung yang berharga pada dinasti Naemu, strukturnya yang rumit dan seni yang terdapat juga sangat indah. Tidak ada hal lain yang menarik perhatian Aron Xiao dari kalung tersebut, hanya karena mahal. Harga kalung tersebut 20.000 tael. Para wanita bangsawan kembali menarik napas dalam. Kalung ini bukan milik toko Gotendo, tapi Indro Yi yang membeli dari pedagang yang ada di wilayah barat. Lalu, karena Aron Xiao menyukainya, maka dia pun membeli dari Indro Yi. Mahal sekali, pinjam dari mana? Kata Nyonya Tao dengan menyeleneh, matanya menatap tajam pada kalung tersebut dan menelan ludah secara diam-diam. Aku masih mampu mengeluarkan 20.000 tael, buat apa aku meminjamnya? Aron Xiao berkata dengan enteng hingga membuat para wanita bangsawan mengeluarkan ekspresi jijik, pria ini benar-benar jago dalam membual. Mata Nyonya Tao berbinar-binar melihat perhiasan tersebut, wanita tidak tahan dengan godaan barang mewah, mereka akan mudah iri ketika melihat barang mewah milik orang lain. Mereka tidak mempunyai barang-barang ini di rumah, tapi Hirakin punya. Pasti itu palsu. Nyonya Tao membuang tatapannya yang berbinar, lalu berkata, aduh, palsu. Aron Xiao, dengan kemampuan ekonomimu yang seperti ini, sudah cukup bagus jika mampu membeli gelang perak, tapi kamu bisa membelikan barang ini untuk Nona Qin. Ayo pergi. Wajah Hirakin panas seperti terbakar, kilatan kebencian pun terpancar dari matanya, kenapa Aron Xiao enggan untuk melepaskan keluarga Qin? Kenapa dia harus membuat keluarga Qin malu seperti ini? Tatapan Aron Xiao mendingin, mulut para wanita bangsawan ini benar-benar mirip dengan para ibu-ibu pengerumpi di zaman modern. Aron Xiao hanya mencibir, kata siapa semua perhiasan ini untuk Nona Qin. Semua ini, tidak termasuk barang mahal dan berharga, tidak cocok untuk Nona Qin. Mendengar hal ini, para wanita bangsawan pun tertawa sambil menutup mulutnya, aduh, konyol sekali ini. Menurutku, kamu yang menyangkal, kamu tidak pantas untuk Nona Qin. Aron Xiao, mundurlah. Hirakin sangat marah hingga dadanya naik turun, nada bicaranya pun seperti nona besar yang jijik dan memerintah. Aron Xiao mengabaikannya, dia pun mengeluarkan barang yang paling dasar, itu adalah sebuah liontin koral merah. Nyonya Tao hampir terhuyung-huyung ketika barang ini dikeluarkan. Aron Xiao pun tersenyum dengan bangga, mereka mempunyai selera yang bagus. Hirakin juga tercengang. Dinasti Naemu dan Lamusa itu sama, mereka mempunyai tradisi memakai koral merah yang melambangkan kehormatan dan keberuntungan. Koral merah adalah benda yang berasal dari laut dalam, koral merah hanya akan tumbuh beberapa sentimeter dalam ribuan tahun, jadi ketersediaannya pun jauh lebih langka dibandingkan dengan emas dan perak. Bahan utama liontin yang ada di depan mata semua orang adalah koral merah. Liontin merupakan benda hiasan penting pada zaman kuno. Koral merah tidak hanya enak dipandang, tapi juga enak didengar, hiasan yang sangat indah dan cantik. Potongan koral merah yang begitu besar adalah barang yang sangat langka. Jika mengenakan liontin koral merah yang bermotif Qi, maka dipercaya bisa untuk mengusir roh jahat. Ini adalah hadiah yang diberikan Aron Xiao kepada Hirakin. Hirakin sedang mengandung, jadi Aron Xiao pun membeli liontin koral merah ini secara khusus, dia berharap anaknya bisa lahir dengan sehat dan selamat. Aron Xiao menghabiskan total 50.000 tael untuk membeli liontin koral merah ini, dia juga membeli liontin ini dari Indro Yi. Sebenarnya, Indro Yi sangat tidak rela memberikannya. Jika bukan karena Aron Xiao sebagai paman buyutnya begitu menginginkannya, maka dia tidak akan menjualnya. Setelah itu, Indro Yi pun menyesal, karena dia menyadari kalau paman buyutnya memang menyukai semua barang antik, sekalipun Indro Yi mempunyai 10.000 jenis barangnya, itu juga tidak akan pernah memuaskan paman buyutnya. Indro Yi pernah mempermainkan taktik, tapi Aron Xiao tetap tidak mau mengembalikannya, dia bahkan mengatakan kalau uangnya telah diberikan, jadi tidak ada alasan untuk dikembalikan. Huhuhu.
Indro Yi merasa sangat sedih saat itu, uang yang dimiliki paman buyutnya berasal dari rumah judi, bukankah dari awal rumah judi itu milik Indro Yi? Huhu, liontin koral merah. Iri. Para wanita bangsawan pun berseru dengan terkejut. Mereka langsung berkumpul dan memandangi liontin koral merah yang ada di tangan Aron Xiao. Mereka sangat jelas, perhiasan koral merah adalah makhluk spiritual yang sudah ada selama ribuan tahun, mempunyai cahaya terang, hangat, jernih dan menawan. Perhiasan koral merah merupakan perhiasan yang diimpikan semua wanita, tapi koral merah sangat langka, bahkan di dalam istana saja baru mempunyai beberapa jenis saja, mereka tidak akan bisa membelinya meski mempunyai uang. Aron Xiao pun memberikan lirikan sinis, mereka terlalu banyak berpikir, mereka tidak mempunyai uang untuk membelinya. 50.000 tael, jika mengkaji dari gaji suami mereka, maka mereka tidak akan mampu membelinya selama seumur hidup mereka. Namun, rumah judinya bisa menghasilkan uang sebanyak itu selama 5 hari saja. Palsu, bukan. Melihat Aron Xiao tidak fokus, Nyonya Tao pun langsung mengambilnya. Hirakin berseru dengan gugup, hati-hati, benda itu adalah perhiasan pertama yang dibelikan Aron Xiao padanya. Raut wajah Hirakin menjadi lebih baik setelah Aron mengeluarkan liontin koral merah untuknya. Sangat sulit untuk bisa mendapatkan koral merah dan tidak bisa dipalsukan. Itu pasti liontin koral merah asli. Tuan Xiao, kamu hebat sekali. Dari mana kamu mendapatkan liontin koral merah yang begitu bagus ini? Benar, toko Gotendo bahkan tidak memilikinya. Dari mana Tuan Xiao mempunyai uang sebanyak itu? 50.000 tael. Wah. Sekalipun suamiku menjadi pejabat nomor 1, dia juga tidak akan mampu menghasilkan uang sebanyak itu. Para wanita bangsawan terbagi menjadi 2 kubu, satu kubu langsung tersadarkan dan berjalan di arah yang benar, mereka pun langsung memuji Aron Xiao tanpa henti, mereka ingin menjalin hubungan baik dengan Aron Xiao, siapa tahu dengan begitu mereka juga bisa membeli perhiasan koral merah seperti ini. Setelah itu, mereka pun bisa memamerkan kekuasaannya di depan orang lain. Sedangkan di kubu lain, para wanita bangsawan itu diselimuti dengan rasa dengki dan curiga, terutama Nyonya Tao yang sudah memegang liontin tersebut, dia pun menyentuh dan melihatnya dengan saksama, bahkan ketika Hirakin ingin mengambilnya kembali, dia tidak mengizinkannya. Di kota Amura, seorang wanita akan sangat dihormati ketika mempunyai sebuah perhiasan koral merah. Berpikir mudah mempermalukan Hirakin, keluarganya pun menjadi lemah dan tidak sekuat dulu lagi setelah kakeknya meninggal. Tapi siapa sangka tiba-tiba Aron Xiao muncul di sana. Aron Xiao begitu miskin, dari mana dia bisa mendapatkan liontin koral merah ini? Jangan-jangan rumor yang beredar itu benar adanya. Indro Yi putra terkaya dari Paviliun Kunwu telah mendukung kediaman keluarga Qin melalui Aron Xiao. Indro Yi tidak hanya memberikan solusi untuk kediaman keluarga Qin, tapi juga memberikan harta serta perhiasan kepada kediaman keluarga Qin melalui Aron Xiao. Tidak peduli apapun yang terjadi, tapi yang jelas warna dari koral merah ini sangat bagus dan benar-benar halus. Nyonya Tao bahkan diam-diam menelan ludahnya, 50.000 tael, 50.000 tael. Tidak bisa. Bagaimana bisa kehilangan citra di depan menantu dalam seperti ini? Liontin koral merah ini palsu. Nyonya Tao berkata dengan yakin. Konyol. Goblok. Aku ingin tahu dari mana Nyonya Tao bisa melihat kalau liontin ini palsu. Aron Xiao tidak diam saja kali ini, melainkan langsung menjawabnya dengan tegas. Wanita itu baru berusia 30 tahunan, orang zaman dahulu menikah muda, jadi mungkin dia sudah melahirkan banyak anak. Tapi, postur tubuhnya memang sangat indah, wajahnya cantik dan memiliki sudut mata yang penuh perasaan setia. Hanya saja mulutnya sangat menyebalkan. Nyonya Tao belum pernah melihat perhiasan koral merah, dia bahkan tidak mempunyai pandangan yang profesional seperti Aron Xiao, dia juga tidak menyangka Aron Xiao akan bertanya seperti ini, jadi dia pun panik seketika dan mendengus, Aron Xiao, kamu pria miskin, jadi tahu apa kamu tentang perhiasan? Juga koral merah. Kalau aku mengatakan palsu ya sudah pasti palsu, aku mempunyai koral merah di rumah, milikmu berbeda dari milikku, hanya penampilan luar saja yang sedikit mirip. Terlebih lagi, koral merah tidak mudah didapatkan, bukankah begitu? Nyonya Tao pintar berdalih, begitu masuk akal hingga membuat orang-orang yang curiga pun mengangguk, mereka setuju dengan perkataan Nyonya Tao. Mendengar hal ini, Hirakin mulai panik, tidak peduli palsu atau asli, tapi tolong kembalikan dulu padaku. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, tapi Nyonya Tao memiringkan badannya hingga membuat Hirakin tidak bisa berdiri dengan seimbang. Aron Xiao pun langsung memegangnya, kemudian berbisik dengan pelan, hati-hati, istriku. Bisa-bisanya menindas istrinya di depannya. Aron Xiao menoleh, lalu berkata dengan dingin, liontin koral merah itu asli, kembalikan. Kalau tidak, aku tidak akan segan padamu, Tidak segan. Nyonya Tao mengangkat alisnya dengan arogan, apakah kamu yang memimpin di keluarga Qin?
Kamu hanyalah tamu di keluarga ini, tapi kamu malah bersikap tidak sopan padaku. Jenderal Qin dan Tuan Putri pertama akan mematahkan kakimu. Kamu bahkan membawakan barang palsu untuk menipu orang. Cuih, buat apa berlagak hebat? Sambil berkata, Nyonya Tao pun langsung membuang liontin koral merah seharga 50.000 tael ke dalam tungku api. Koral merah aslinya merupakan bangkai genus karang laut, mereka paling takut terhadap api dan akan musnah jika terkena api. Temperatur api arang begitu tinggi, ketika liontin koral merah itu dilempar ke dalamnya, tungku itu pun langsung mengeluarkan bau bangkai gosong. Liontin koralku. Hira Qin berlari dan ingin mengambil liontin tersebut. Aron Xiao pun langsung menghentikannya, awas, panas. Hanya sebuah perhiasan saja, kalau sudah hilang ya sudah, tapi kenapa Hira Qin begitu memedulikannya? Apakah karena benda itu mahal? Nyonya Tao pun memandangi tungku api itu dengan bangga, barang palsu itu hampir terbakar habis oleh api. Dia tidak tahu kalau koral yang asli memang akan seperti itu ketika bertemu dengan api. Kamu. Hira Qin sangat marah, tapi dia sangat tunduk kepada orang luar. Liontin koral merahnya telah hancur, dia bahkan tidak mampu berkata-kata karena saking marahnya, dia takut orang lain akan mengatakannya cerewet. Aron Xiao memeluknya, nada bicaranya pun sangat serius, kemudian memandang Nyonya Tao, bagaimana rencanamu untuk memberikan kompensasi? Selesai berkata, Aron Xiao mengeluarkan selembar nota pembelian. Di dalam nota itu tertulis waktu, tempat dan jumlah transaksi liontin koral merah tersebut, juga terdapat stempel merah dari Paviliun Kunwu. Semua perhiasan ini bukan hasil dari pinjam, juga tidak palsu. Itu dibeli dengan uang asli. Berikan kompensasi. Nyonya Tao langsung gemetaran ketika Aron Xiao berkata. Bersambung.